Jadi Gus Dur itu kan cara berpikirnya kan nggak linier ya, bahkan nggak spiral juga, tapi rolling dia tuh, guling-guling tapi sambil jalan. Dia seperti mengitari satu masalah, tapi runtut gitu loh, diputeri gitu, diputeri. Jadi satu titik itu dia lihat dari semua sisi sehingga, tapi sambil jalan gitu, sambil jalan, terus akhirnya ketemu dengan bukan prediksi, tetapi apa yang dinyatakan oleh almarhum Gus Dur itu sebenarnya lebih pada membaca gejala apa yang sudah terjadi. Jadi beliau itu menurut saya kan, beliau itu membaca apa yang kemarin sudah terjadi, terus kemudian merefleksikan dengan yang sekarang. Setelah keduanya ketemu, maka ini bisa dijadikan sebagai pembacaan untuk kira-kira akan seperti apa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan saya dalam bincang-bincang yang semoga saja bisa memberikan edukasi dan manfaat untuk kita semuanya, wabil khusus warga Pekalongan tercinta. Dan di depan saya sudah ada tamu yang istimewa. Saya katakan istimewa karena ketika saya pertama kali khidmah di PCNU Kota Pekalongan, saya agak kaget dengan penampilan rambut panjang jenengan. Agak kaget dengan penampilan rambut panjang Pak Ribut, dan namanya juga istimewa, Ribut Ahwandi. Begitu ya. Makanya nanti podcast ini akan kita kasih judul Ribut di Sidang. Di sidang. Karena begini Pak Ribut, apa namanya, Betul. rambut panjang itu ketika saya mondok di Lurboyo, itu identik dengan Gus Maksum. Sehingga ketika ada anak rambutnya panjang, Pak niru Gus Maksum kok, wes sakti kok, gitu. Oh gitu ya, waduh. Nah itu, makanya ketika saya melihat orang berambut panjang, wah ini jangan-jangan alumni pesantren mana sudah jaduk apa bagaimana itu. Makanya saya itu salah satu pengurus PCNU Kota Pekalongan yang paling nyentrik penampilannya kan panjenengan. Ya kan, yang lain pakai peci kan seperti itu. Ada identitas lah, ada identitas, dan panjenengan ini adalah orang merdeka gitu kan. Merdeka gimana? Orang merdeka, orang yang tampil tidak harus membawa identitasnya. Kalau saya kan tidak enak ini. Harus begitu ya. Tidak enak. Masuk saya yang tidak harus juga. Kalau nyopot itu kadang-kadang tidak enak. Karena pernah ada guru Madin, Madrasah Diniyah di tempat saya itu. Pas waktu itu melihat saya belanja di supermarket, dan pada waktu itu saya baru pulang kuliah. Baru pulang kuliah, saya pakai peci, pakai celana jeans, penampilannya kayak anak muda itu. Dan memang kan masih muda saya. Iya sih. Iya kan? Dari tampilan masih muda sih. Pak Ribut usianya berapa? Saya baru 40. Saya 35. Masa sih? Oh iya, wajahnya 45. Masa sih? Kelahiran 86 saya. 86 ya? 86. Wah, jauh ya. Jauh ya. Makanya hormat yang ini. Saya senior tadi kalau gitu. Makanya kenapa saya beberapa kali menghubungi jenengan untuk collab di podcast saya ini, karena saya anggap panjenengan itu menarik, unik, dan banyak pemikiran-pemikiran yang saya pikir perlu kita florkan ke teman-teman yang lain. Saya kira itu berlebihan lah. Saya nggak punya pemikiran yang luar biasa. Maksudnya jenengan nggak mikir? Ya mikir biar caranya nyicil utang kan gitu. Mikir caranya nyukupi kebutuhan. Oke, kita kenalan lebih dekat lah dengan Pak Ribut, karena saya yakin warga Kota Pekalongan khususnya masih belum banyak yang mengenal Pak Ribut ini. Satu, pertama, Pak Ribut orang biasanya khidmah di NU itu kan punya latar belakang katakanlah pesantren. Nah, panjenengan ini punya latar belakang apa? Kok sampai mau jadi pengurus PCNU ini?
Apa ya? Saya tidak yang jelas saya tuh nggak pernah nyantri satu. Jadi sekolah sekuler semua. Sekolah sekuler. Sekolah semua. Iya, sekolah negeri itu kan sekolah sekuler kan. Pelajaran agama aja cuma berapa jam gitu kan ngasihnya. Jadi nggak cukup tahu soal agama gitu lah. Terus dari SD sampai perguruan tinggi semuanya sekuler semua. Sekuler. Jurusannya apa? Kalau S1 sastra, saya ambil sastra. Sastra Indonesia. Ya. S2? S2 Magister Ilmu Susastra. Sastra Indonesia juga konsentrasinya. Jadi jenengan memang dicetak untuk cinta sastra. Sebenarnya mungkin dulu hampir. Oh ya, gini. Gimana? Banyak orang yang mengatakan ketika kuliah jurusan sastra itu kan berarti siap jadi pengangguran. Oh gitu. Harus siap jadi pengangguran. Karena orang beranggapan, ibu saya juga begitu. Dulu beranggapan bahwa kamu mau ambil sastra mau jadi apa? Gitu. Terus mau nganggur. Terus saya jawab ibu saya itu, saya balas dengan pernyataan, loh Bu, wong coba deh dilihat yang jurusan hukum, teknik, ekonomi kira-kira banyak nggak yang nganggur? Ya oke. Lah iya. Lawang yang jurusannya jelas saja istilahnya nggak pada nganggur, apalagi dirimu ya. Tadi begitu kan perjudian. Wah, motor ya. Kalah set ini. Terus akhirnya aku jawab gini, Bu, yang namanya sekolah itu kan menimba ilmu, jadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Soal nanti saya akan jadi apa itu urusan nanti. Sudah, setelah itu oke lah, diterima alasan saya. Terus akhirnya saya berangkat untuk kuliah di sastra Indonesia. Di mana itu? Di UNES. Oh, di UNES. Iya. Berapa tahun? Karena biasanya orang sastra itu rada molor-molor gitu. Dan jenengan tepat. Aku molor banget, 14 semester baru lulus. Iya, karena saya tahu orang-orang sastra itu orang-orang yang akan mikir gitu. Akan mikir dan akan bergelandang gitu, menggelandang gitu. Iya, mereka itu rata-rata orang merdeka. Orang-orang yang pikirannya tidak mau didikte, orang-orang yang lepas gitu kan. Iya, mungkin begitu, tapi juga tidak selamanya seperti itu sih sebenarnya. Saya pikir gini, dia bukan tidak mau berkompromi dengan keadaan, tetapi itu cara dia untuk memahami keadaan. Kalau istilahnya dia tidak merdeka, dikungkung oleh paradigma tertentu atau cara berpikir tertentu, maka dia tidak bisa melihat keadaan itu sealamiah mungkin, harus proses alamiah, menurut saya begitu. Lalu apa ketertarikan sama masuk ke PCNO? Wah, ini tembakan. Gini, aku ada jawaban gini saya tertarik dengan NU itu bukan karena awal mula itu kan gini. Saya tertarik dengan pemikirannya Gus Dur. Biasa, banyak orang begitu lah. Minat sama NU kenapa Gus Dur? Minat sama NU kenapa Gus Dur? Kenapa kok enggak Mbah Hasyim Muzadi? Ya makanya dari itu. Hasyim Muzadi, bukan Hasyim Asy'ari. Kenapa kok bukan Mbah Hasyim Muzadi? Iya. Kenapa kok tidak? Ya, karena kurang populer. Ngapunten. Framing media, ketika ngomong media kan, Gus Dur lebih populer daripada Mbah Hasyim Muzadi. Itu. Maksudnya framingnya adalah Gus Dur. Apa yang Anda dapatkan dari sosok seorang Gus Dur yang kemudian menginspirasi Anda untuk setuju masuk ke PCNO? Jadi Gus Dur itu kan cara berpikirnya kan nggak linear ya, bahkan nggak spiral juga, tapi rolling dia tuh. Guling-guling tapi sambil jalan. Nah, cara berpikir yang seperti itu jarang dimiliki oleh orang. Dan itu keren. Menurut saya cara berpikir yang seperti itu artinya dia seperti mengitari satu masalah tapi runtut gitu loh. Diputeri. Jadi satu titik itu dia lihat dari semua sisi sehingga tapi sambil jalan gitu.
sambil jalan, terus akhirnya ketemu dengan bukan prediksi, tetapi apa yang dinyatakan oleh almarhum Gus Dur itu sebenarnya lebih pada membaca gejala apa yang sudah terjadi. Jadi beliau itu menurut saya kan, setahu saya, sependek yang saya tahu itu, beliau itu membaca apa yang kemarin sudah terjadi, terus kemudian merefleksikan dengan yang sekarang. Setelah keduanya ketemu, maka ini bisa dijadikan sebagai pembacaan untuk kira-kira akan seperti apa nanti. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kebebasan di beliau dalam berpikir itulah, kemerdekaan itulah yang saya salut. Sampai seorang Rendra saja kan berkawan dekat dengan beliau. Nah, itu yang buat saya, oh, Rendra aja sampai seperti itu ya. Wah, mosok sih saya yang sebagai penggemar Rendra nggak sampai gitu loh. Wah, itu yang menginspirasi, tambah Sang Soyo ini kan, Sang Soyo kenceng gitu loh. Wah, ini keren ini. Ini keren. Artinya ada harapan bahwa manusia Indonesia memang harus punya pemikiran yang seperti itu menurut saya. Ya tidak semua orang harus seperti itu, tapi paling tidak dari generasi ke generasi harus memunculkan tokoh-tokoh semacam beliau. Lalu kemudian panjenengan masuk ke PCNU. Di PCNU di Lakpesdam. Di Lakpesdam sama Bang Adim. Bang Abdul Adim. Sama-sama pemikir bebas itu. Apa ya, beliau bebas juga tuh. Wah, ini asik ini. Ya, saya pikir di Lakpesdam itu kan awalnya kan waktu itu kan sempat ditawari 3 lembaga, mau di Les Bumi, LTN, apa di Lakpesdam. Nggak ada yang nawari RMI, nggak ada? Nggak ada. Nggak tahu, nggak ditawari ya gue RMI itu. Kalau di RMI cak rusak kamu. Pemikirannya cak rusak ini. Terus ketika ditawari sama Pak Haji Tarom itu Les Bumi, nggak lah Pak Haji, wong saya sudah di Dewan Kesenian, mosok si double gitu. LTN, apa itu LTN? Saya kan nanya, nah, itu ngurusi media. Waduh, pusing aku. Enggak, yang kira-kira lebih pusing lagi ada enggak? Cocok sama Nerone Gus Dur, ngurusin pusing-pusing. Nah, Lakpesdam kan yang lebih pusing. Karena Lakpesdam itu, menurut saya Lakpesdam itu adalah jantungnya organisasi PCNU. Nah, itu adalah litbang ya. Jadi kalau yang namanya litbang itu kan berarti dia harus bisa membuat riset tentang internal dan juga eksternalnya harus kuat. Saya diangkat jadi pengurus NU itu PCNU sekitar tahun 2017, nopo nggih nak mboten keliru. Disitulah saya kemudian melihat sosok panjenengan ini sebagai sosok yang kayaknya beda. Rambutnya panjang, kemudian melihat tulisan-tulisan di Facebook ya kan, kemudian kadang live streaming via Facebook, dan apa yang panjenengan tulis itu kemudian menjadi satu titik poin di dalam pemikiran saya. Kenapa Anda memilih sastra? Kenapa memilih sastra? Karena dulu saya pernah ketemu dengan guru-guru yang hebat. Jadi waktu SMP itu saya ketemu dengan yang namanya Pak Hari Widakdo. Beliaulah yang kemudian mengenalkan saya pada sastra. Itu guru bahasa Indonesia. Saya dilatih bermain drama sampai ikut lomba waktu itu tingkat Jawa Tengah di Semarang waktu itu. Dari situlah akhirnya jatuh cinta. Jadi tapi lucunya, sejak SD sampai SMA nilai paling jelek saya adalah bahasa Indonesia. Paling jelek bahasa Indonesia. Paling jelek, paling tinggi adalah matematika sama IPA. Orang eksak berarti enggak? Harusnya. Harusnya, aneh kan? Berarti cerdas ya. Insya Allah. Amin. Tapi gini, sebenarnya tidak ada ilmu eksak ya, tapi lebih ada
Matematika pun kan sebenarnya itu kesepakatan. Kesepakatan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan ketika bilangan persepuluhan. Tapi ketika berhadapan dengan bilangan biner, 1 tambah 1 sama dengan 0. Karena bilangannya hanya 2 itu, 1 dan 0. Gitu loh. Artinya, itu ngutip dari Sujiwo Tejo sih. Nah, tapi itu saya sepakati itu bahwa ternyata tidak ada ilmu eksak, yang ada adalah ilmu kesepakatan. Iya, menamai sesuatu, misalkan virus, misalkan hari ini yang ramai kan virus ya, virus corona. Siapa yang menamai corona? Nah, itu kan harus disepakati dulu. Akhirnya semua menyepakati, oke, ini adalah virusnya corona. Terlepas dari ini bentuknya bagaimana, kan jane kayak duren janjane. Kayak rambutan. Tapi kenapa dinamai corona? Karena mereka nggak punya rambutan mungkin. Mungkin kalau munculnya di Indonesia mungkin virus rambutan. Tapi akhirnya jadi corona. Jadi itu. Nah, saya sebenarnya suka dengan dunia matematika, malah justru dulu SMP itu sempat ikut lomba matematika. Dulu nggak ada olimpiade, adanya lomba matematika dari tingkat daerah sampai tekan provinsi. Kalah sih, tapi paling tidak punya pengalaman pernah ikut lomba matematika. Dan itu asik, karena apa? Jelang lomba itu saya di drill. Jadi pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 diberikan semua. Wah, dan itu asik. Menurut saya drill itu asik. Jadi pemadatan materi itu keren. Karena menurut saya, buat apa pelajaran itu diberikan dalam waktu 1 tahun itu, tapi tidak menghabiskan, tidak melakukan apa-apa. Drill itu bagus di satu sisi. Sistem drill itu bagus di satu sisi untuk mengejar sesuatu. Tetapi ketika itu dipaksakan secara bersamaan untuk semua orang, nah itu jadi persoalan. Itu jadi persoalan. Karena emang arah dan tujuan di pendidikan kita kan menurut saya ya belum jelas juga. Belum jelas. Saya ngerasa bahwa saya baru ngerti bahwa saya itu berbakat di sastra itu ya setelah lulus SMA. Pas S1 baru menemukan sesuatu yang dicocoki lah gitu. Betul. Awal mula kan lulus SMA, terus kemudian gabung teater gitu. Sempat nganggur setahun saya. Sempat nganggur, nggak kuliah, nggak kemana-mana. Nah terus akhirnya gabung ke teater, saya akhirnya belajar gitu, belajar dengan para senior di situ, dan bisa dikatakan saya seperti dicuci otak waktu itu, dalam arti dikembalikan lagi pada potensi yang disuruh membaca potensi pada diri. Oh ternyata saya di situ. Di mana? Ya di sastra itu. Akhirnya saya masuk ke sastra. Jadi bukan pilihan yang saya masuk sastra, bukan pilihan karena menghindari matematika ataupun timbang nganggur terus aku etak-etak melu kuliah di mahasiswa, itu bukan. Iya loh, karena banyak 90% lebih menurut saya mahasiswa di, saya nggak mau nyebut nama kampusnya lah. 90% mahasiswa ini di Pekalongan, di salah satu kampus di Pekalongan itu, mereka merasa bahwa mereka kuliah itu karena ikut tetangganya kuliah. Kepaksa gitu. Kepaksa. Daripada nganggur, ketok ning omah nganggur isin ngono gitu. Terus akhirnya ya wis aku melu kuliah. Kan buang-buang duit menurut saya. Betul. Dan saya selalu sarankan ke mereka itu, kamu bawa pulang aja. Minta sama orang tuamu modal buat jualan apa deh. Itu jauh lebih realistis daripada harus menghabiskan waktu untuk kuliah sementara kamu nggak ngerti kamu mau ngapain. Mereka kuliah tapi pikirannya enggak di situ. Dan itu ketok banget, kasihan banget. Iya. Kasihan tekan dia jiwa. Dia bukan orang merdeka. Oh banget. Budak. Budak merdeka. Budak yang merasa merdeka. Ya Allah. Oke. Pak Ribut. Makna rambut panjang ini apa, Pak Ribut? Rambut panjang itu kan samponya banyak itu kan? Iya. Makna rambut panjang kalau berdasarkan sampo berarti pemborosan. Karena setiap hari aku harus samponan. Setiap hari? Iya, setiap hari. Karena kalau sehari ya minimal 2 hari sekali.
kalau nggak rajin nyampo berarti saya harus siap-siap garuk-garuk kepala terus gerah rasanya. Tapi rambut panjang, memelihara rambut panjang itu tidak gampang. Wah, ini jadi tema. Iya. Asik gitu. Ngobrol masalah rambut panjang, sampo nentek piro, kan perawatannya bagaimana. Kalau aku nggak ada keperawatan khusus sih, istilahnya kayak misalkan krem badan macam-macam. Ini alamiah aja, paling sampo itu aja. Untuk biar apa ya, biar cepat panjang ya paling digerujuk terus kalau mandi itu. Apa ya maknanya ya? Kenapa? Jenengan kenapa membiarkan rambut Anda panjang gitu kan? Karena rambut istri saya pendek. Jadi biar balance gitu. Iya. Karena kan kadang ada orang begini, kenapa rambut kamu dipanjangkan? Ekspresi saja Pak. Saya ingin mengekspresikan bahwa saya ini beginilah. Gitu. Terus maknanya apa gitu loh? Kalau alasannya seperti itu alasan isi enom banget berarti. Ini kan ekspresi dulu. Dulu aku begitu, sekarang sih enggak. Karena sudah kadung panjang ya sudah, ngapain juga dipotong gitu. Terus ini ketika tak potong, aku pernah potong ya. Saya pernah potong guntingnya tugel gitu. enggak maksudnya pendek banget sampai meh bros gitu ya. Tak delok foto itu, wahku ya. Nah karena itu sebenarnya alasannya. Istriku juga ngomong bahwa ayah lebih pantas kalau panjang deh daripada pendek. Ya sudah, tak panjangin. Anak sih nggak protes, tapi anak malah pingin niru bapaknya jadi gondrong. Ya nggak apa-apa, nggak saya paksa. Tapi lama kelamaan mereka gerah sendiri, sudah minta potong. Kan pengalaman mereka harus dibelajarkan untuk mengalami. Kalau saya begitu prinsipnya. Mengalami dulu biar nanti dia dapat value, nilainya kayak apa, baru mereka mikir sendiri. Kalau cocok dengan jiwanya lanjutkan, kalau enggak ya pilih jalan yang lain. Betul. Itu kan berpikir merdeka kan seperti itu. Ya karena dulu saya nggak mau diatur gitu. Masa aku mau ngatur juga itu loh. Ya kecuali kalau saya sih cuman ngasih batas-batas aja ya, istilahnya mana yang boleh dia jamah, mana yang jangan gitu loh. Bukan tidak boleh tapi jangan. Harus ada pertimbangan untuk kesana gitu. Oke, Pak Ribut. Agak serius sedikit. Iya. Ini serius. Belok aneh gitu loh. Kan saya tuh kadang-kadang kalau ngobrol tuh ketemu idenya pas waktu ngobrol gitu kan. Jenengan sekarang di Lakpesda. PCNU Kota Pekalongan sejak tahun, aduh saya lupa. Bareng sama saya enggak? Apa sebelumnya? Jenengan dulu 2017? Ya bareng berarti. Oh iya berarti. Iya, bareng berarti. Pokoknya pas pembentukan baru itu. Yang baru ini kan. Sama bareng Pak Haji Muhtarom jadi ketua PJ kan. Apa yang Anda dapat selama berapa tahun ini di Lakpesda? Apa yang sudah Anda teliti, yang sudah Anda research, penyakit dalam dan penyakit luar? Banyak agak serius sedikit. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan ketika belum saya bikin risetnya, tetapi secara kasat mata mini riset atau rabaan saja itu sebenarnya banyak persoalan di dalam. Banyak persoalan. Contoh kita buka-bukaan saja. Contoh soal ini, nggak usah ngomong soal warga nadinya dulu, tapi lebih ke internal pengurusnya dulu. Artinya sering kali terjadi bahwa di dalam kepengurusan itu anggaran dasaran ART itu nggak jalan, sistemnya nggak jalan, sehingga yang muncul adalah person. Nah harusnya, bukan harusnya sih, itu model kepemimpinan itu boleh saja, atau kepengurusan itu boleh saja pakai model personal, oke, ketokohan, tapi juga ada model lain, yaitu bentuknya sistem. Yang harus jalan adalah sistem. Semua orang harus menjalankan sistem itu aja. Nah, kalau sistem yang jalan, maka tidak menjadi persoalan siapa yang menjadi, gitu loh.
semua akan jalan sesuai dengan route-nya. Nah itu satu problem di kita. Terus kesadaran, nah kenapa kok bisa begitu kan ini ya, kenapa kok bisa begitu, karena saya melihat bahwa iya mungkin SDM di kita ya, yang kaitannya dengan pemahaman tentang keorganisasian itu yang belum kita up-kan. Harusnya kita upgrade untuk abad 21 ini harus belum semuanya memahami. Betul. Ya kita masih, ya maklum lah kita banyak teman-teman ini kan yang lahir dari kultural, terus kemudian mereka lahir dari masyarakat biasa yang mungkin pergaulannya hanya di situ, begitu ini sudah masuk di sini kaget gitu loh. Nah upgrading itu penting menurut saya, upgrading untuk menuju pada oh ini loh yang namanya berorganisasi gitu. Itu penting, sangat penting. Oke. Dan sekarang PCNO mengadakan NO Award. Ini merupakan apa kalau menurut Pak Ribut? NO Award ini kira-kira bagi PCNO ini manfaatnya akan seperti apa? Jangan kan Lakpesda seharusnya sudah bisa meraba-raba ini kan. Asik. Ya kan? Aku dijebak apa ya? Ya di satu sisi aku seneng, secara pribadi saya seneng bahwa oh iya sudah mulai ada perubahan, ada mulai movement, ada pergerakan, itu bagus. Tapi di sisi lain kadang saya melihatnya loh sebentar ini harus ditata dulu di grassroots kita. Masyarakat warga Nahdien ini belum semuanya, terutama di ranting-ranting, belum semuanya yang memahami tentang organisasi. Apalagi kan ketika aku main nyebut ya obat yang lain. Obat ini lebih banyak kan apa ya, kayak akreditasi gitu kan. Akreditasi itu kan lebih ke berkas-berkas. Sementara realitas di lapangan belum tentu gitu loh. Nah ini bahaya juga di satu sisi, bisa terjadi kemungkinan ya, mungkin bisa saja terjadi bahwa ketika para pengurus di ranting-ranting ini mengumpulkan berkas-berkas itu hasil dengkulan misalnya. Nah itu yang boleh perlu jadi, dicek ya, gitu. boleh Itu jadi. Bisa jadi. Artinya akhirnya muncul data palsu. Nah itu yang perlu pengecekan serius. Ya, akhirnya muncul data palsu. Ya untuk memenangkan ranting masing-masing. Betul, makanya harus ditekankan harus ditekankan juga. Ini yang mau disasar apanya? Pemberkasan administrasi atau lebih pada realitasnya. Kalau realitasnya itu yang lebih ditekankan, maka mereka gerak. Soal administrasi sebenarnya tinggal pasrahkan pada ada petugas sendiri, selesai di ranting. Tapi adanya NO Award ini sudah termasuk upgrading pemikiran belum menurut jenengan? Bisa dikatakan iya. Sudah mulai ke sana. Sudah mulai ke sana. Cuman kalau saya sih apa ya? Saya belum bisa menilai ya, karena kan belum terjadi kan, masih baru proses. Ya kita nanti aja, artinya kita nantikan aja NO Award akan seperti apa jalannya. Tapi saya sepakat bahwa ini adalah kemajuan, iya, oke. Itu ada perubahan, iya. Ada sesuatu yang kemudian ditata ulang, itu bagus. Saya merasakan betul ketika kemarin rapat di PRNU Ranting Landung Sari itu kan. Saya ikut, oh ini penataan, oke, keren. Cuman tak tonton audiennya, kayak durung siap gitu, sing masak iki audiennya di cabang ketika yang dari cabang datang itu oke, sudah siap dengan perangkat-perangkatnya, oke, perangkat-perangkat yang dibawa, sip itu. Tapi ketika audien tak tonton, iki piye, waduh. Ini pemahaman yang harus memang benar-benar harus artinya bahwa ada sesuatu yang jomplang. Tapi itu bagus dengan seperti ini, artinya ini kan sebenarnya jadi riset ya. Jadi riset ketika untung saya datang waktu itu, jadi akhirnya kan bisa menemukan oh ternyata gitu loh.
masih ada masalah gitu loh. Oh, ternyata tanda kutip nggak perlu diucap. Oh, jebule. Dan ketika Anda melihat realitas di PCNU sendiri, jenengan khidmah di situ, kapok enggak sih? Enggak. Kalau sih ada sihnya, enggak sih, enggak gitu loh, enggak usah enggak sih. Loh, sihnya itu menegaskan loh. Maksudnya gini, saya tidak pernah merasa kapok dengan siapapun, dengan apapun, karena bagi saya lebih asik ya. Saya asik saja dengan apa yang saya lalui, itu sebagai bagian dari proses. Masuk ke dalam PCNU ya bagian dari proses perjalanan saya secara pribadi, secara individu. Karena saya memahami bahwa saya bukan orang yang sangat paham tentang agama, makanya ketika masuk ke dalam PCNU itu bagi saya itu sesuatu yang aneh loh. Aku gitu tuh, wong sing ngerti agama tiba-tiba aku harus masuk, itu kan konyol. Iya, jenengan kan sekuler. Iya, aku pikirannya sekuler banget. Iya, sekuler banget. Makanya saya penasaran. Tadi jenengan mengatakan saya belum pernah masuk ke pesantren, sementara NU adalah isinya orang-orang pesantren. Makanya saya sempat ketika pertama kali ketemu dengan teman-teman di IPNU, saya itu selalu mengatakan AGP Ansor itu harusnya diisi oleh kalian, bukan orang seperti saya. Tapi harus ada orang seperti jenengan itu. Jangan. Loh, kenapa? Wagu lah. Saya sudah sering itu mengatakan ke teman-teman di IPNU. Ansor itu harus diisi oleh teman-teman yang masuk ke pesantren. Karena apa? Ya, saya melihat bahwa teman-teman alumni pesantren ini perlu belajar untuk berorganisasi lebih gitu loh. Karena saya punya pengalaman dengan teman-teman pesantren, lucu. Enggak semuanya sih, hanya beberapa orang itu. Mereka ternyata agak ketakutan berorganisasi. Iya, benar. Berarti terbalik dengan saya berarti. Iya, jenengan kan lain. Tapi bukan dari alam yang lain loh. Jenengan kan lain. Anomali. Gimana Jadi pengalaman jenengan? Teman-teman yang lulusan pesantren itu ada sebagian yang merasa bahwa dia nggak nyaman ketika harus masuk ke organisasi, termasuk di PCNU sendiri. Saya sampai nanya, loh, keliru kalau kamu itu nggak mau masuk, nanti akhirnya yang masuk orang-orang seperti saya, dan itu bisa membubar bukan membubarkan, tapi justru bisa merusak citra NU. Itu bahaya gitu loh. Lebih baik kalian masuk. Nah, terus akhirnya teman-teman yang ini, yang lulusan alumni pesantren ini, pernah saya coba tak bikin eksperimen gitu. Coba deh kalian berkumpul aja deh, bikin apa gitu. Oke, mereka bisa katakanlah berjamaah itu oke, untuk melakukan kegiatan rutin. Tapi untuk memikirkan tentang ini mau ngapain, nggak ketemu. Kalau ngumpul jadi. Ya kalau ngumpul jadi gampang, ngumpul kasih kopi kumpul. Iya, ngumpul semua, rotiban dan macam-macam gitu ya. Ya. Mereka oke. Tapi begitu selesai dari itu, saya kasih pertanyaan, kalian mau ngapain setelah ini? Mboh. Itu problem loh itu. Artinya saya nggak ngerti ya, jangan yang lebih tahu lah soal pesantren. Apakah di pesantren nggak diajari tentang itu atau bagaimana gitu loh? Setahu saya, karena saya itu di Lurboyo, itu memang yang namanya kurikulum administrasi, kurikulum manajemen itu masuk jadi pelajaran wajib. Gitu. Makanya saya tidak kemudian berburuk sangka kepada organisasi, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan Rasul ya, kalau keburukan yang terstruktur akan bisa merusak terhadap kebaikan yang tidak terstruktur. Makanya Lurboyo itu adalah merupakan suatu pondok pesantren yang bukan hanya belajar tentang ilmu-ilmu ulama salaf, tetapi
mereka juga mempelajari tentang ilmu kekinian. Buktinya saya bikin podcast ini. Iya. Aku kalah berarti. Kalah set aku. Jadi Pak Ribut, banyak pengalaman menarik nggih selama jenengan ikut ke PCNU nggih. Wah, menurut panjenengan, karena panjenengan backgroundnya seperti yang Anda ceritakan, kemudian masuk kumpul dengan kiai-kiai, di mana orang kalau kumpul dengan kiai yang tadinya melakukan gini terus rodok gitu kan. Iya, itu bagian dari pelajaran ya. Artinya saya akhirnya dibelajarkan oleh PCNU itu bagaimana sih kemudian adab dengan orang tua. Iya, karena kan saya termasuk orang yang seperti yang jenengan tadi, saya adalah orang bebas yang merdeka. Artinya tidak ingin diatur-atur dengan model seperti itu. Model gitu. Sujiwo Tejo lah nih. Tapi begitu masuk di PCNU, wah iki aku kayaknya kudu rodo-rodo nganu iki. Tapi ada pengalaman menarik dengan tentang kiai ya. Tentang kiai bahwa bukan Gus Dur. Bukan, ini tentang kiai. Bahwa saya dulu berpikir kiai itu adalah sosok orang yang menakutkan menurut saya. Sebelum aku masuk di PCNU, sebelum aku kemudian mengalami perubahan gitu. Iya loh, ada tahap proses itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam imajinasi saya yang namanya sosok kiai itu kalau ketemu pasti nanti, dulu saya berpikirnya kalau ketemu nanti pasti saya akan dibukakan tentang keburukan saya. Sampai akhirnya aku takut. Saya itu takut ketemu dengan kiai, itu takut. Tapi sama saya enggak ya? Enggak. Oh, dengan kiai ya. Nah, pada suatu ketika, pada suatu malam aku diakali karo kancaku. Diakali aku. Saya diajak jalan-jalan sama dia, Kang, yuk ikut yuk jalan-jalan yuk. Oke, jalan-jalan. Nggak tahu saya diajak kemana, sudah mampir ke sebuah rumah, masuklah di situ, terus kemudian kita ngobrol. Di situ ada beberapa orang gitu kan. Ya pokoknya lagi asik ngopi gitu. Aku nggak ngerti apakah ini disetting supaya aku itu bisa nyaman dulu gitu, atau memang seperti itu. Begitu masuk bleng, oke, kita ngobrol ngalor ngidul nih. Nah, selesai dari pertemuan itu mau pulang, baru teman saya ngomong, kamu tahu tadi yang nemenin jenengan siapa? Itu kiai. Wah, langsung aku berubah pikiran saat itu. Terbuka. Iya, bahwa ternyata pikiran saya salah. Yang dulu saya berpikir bahwa nek ketemu dia iki mesti wis medeni ya sudah gitu. Wah, iki medeni iki. Wah, payah iki mesti ketok iki. Wajahku seraiku iki mesti ketok. Wah, iki elek iki mesti ketok terus enggak hanya itu, mesti kok disebut-sebut ki kowe pernah nglakoni iki, wah, koyo malaikat ngono iki lho. Nah, itu saya takut. Begitu setelah ketemu itu, wah, clear. Wah, ternyata pandanganku keliru. Kenapa Anda bisa berpandangan seperti itu kepada kiai? Traumatik atau gimana? Aku nggak ngerti ya, tapi kan gini, dulu ketika saya sering mencuri-curi dengar dari musola itu, mencuri-curi dengar dari musola itu, setiap pengajian itu, kan ketoke materi ini ngeri-ngeri, neraka, surga neraka, malah dosa. Iku kan sing dadi aku, wah ngeri ya, ternyata. Jadi seolah-olah, iki apa sih gaweane ngono ki lho, sampai aku berpikir, masa sih seorang kiai ki gaweane mau ngitungi dosa karo pahala ngono kuwi ngono ki lho. Itu sing dadi akhirnya aku waktu kecil itu sampai begitu gitu loh. Nah, saya menduga jangan-jangan orang-orang, kan anak-anak, sebagian orang yang masih dalam usia muda, mungkin angkatan saya juga, itu kenapa masuk ke kaum minhum, mungkin karena itu berpikir bahwa kiai kampungnya itu adalah sosok yang mengerikan.
Maka ketika mau katakanlah dia itu mulai butuh agama, terus bingung, saya mau kemana ya? Rujukan saya untuk bertanya kepada siapa? Sementara kiai kampung saya adalah tokoh yang menurut pandangan dia itu ngeri. Karena ceritanya neraka. Betul. Neraka, betul, dan kebetulan kan mereka sekolahnya kan mungkin saja sekuler. Iya. Akhirnya kan ngerasa aduh enak banget gitu loh. Nah terus akhirnya aku pingin lah melakukan perubahan itu tapi dengan cara yang mudah. Nah kemudahan itu kan diberikan oleh mereka melalui media-media itu, melalui acara-acara itu, dan konsep acaranya kan menarik gitu loh. Siapa sih yang nggak tertarik di situ? Nah akhirnya mereka begitu masuk, aku nyaman di sini. Akhirnya nggak bisa keluar. Iya betul. Boleh jadi. Itu apa ya? Yang saya coba telusur sih dari beberapa teman saya seperti itu. Mini riset. Oke. Tapi kalau saya enggak begitu ceritanya ke anak-anak itu kan. Cerita tentang sains, cerita tentang apa. Itu keren. Baru keren. Masalah beda generasi mungkin ya. Iya. Okay. Memang harus seperti itu. Menurut saya memang harus cerita-cerita sains, cerita-cerita apapun itulah ya. Jadi harus bisa melayani anak-anak itu kan, dia minatnya di apa, oke kita berikan itu. Dia minatnya apa, kita berikan itu.